berpikir strategisnya kan kalau kita belum punya tank, Ya. paling tidak kita punya anti tank. Yap. Kalau kita tidak punya pesawat, kita harus punya Anti anti pesawat. pesawat. Ya, kan? jadi itu Nah, mengamankan. kan, Iya, kan betul. seperti itu kan. Kayak semacam kostrat lah. Ya, kan, Strategis lah ya, ya, seperti itu ya. Kan. Makanya kalau teman-teman Densus itu manggil saya seringnya Panglima. Saya malu sendiri. Ya, Panglima Kostrat ini, komandan strategis ini. Untuk mengkaji ya oposisi Pancasila ini. Coba Pancasila ini diunjai. Yeah. Apakah Pancasila ini bertentangan dengan syariat? Global Risk Report 2025 yang diterbitkan World Economic Forum menyajikan data-data terkait tantangan keamanan 2025, tantangan ke depan gitu. Salah satu tantangan itu adalah misinformasi. Disrupsi teknologi saat ini menyebabkan paparan-paparan informasi itu menyebar ke seluruh warga masyarakat. Dari misinformasi tersebut memunculkan bias-bias yang kemudian menjadi salah satu penyebab hadirnya bentuk-bentuk ideologi baru atau memunculkan ideologi lama yang kemudian bisa menjadi ancaman dari keamanan. Salah satunya adalah terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Kali ini kita ingin memberikan perspektif baru terkait dengan tantangan ke depan dalam podcast Mata Hati. Mata Hati ini ingin membuka perspektif bukan hanya dari fakta-fakta, tapi lebih menyentuh pada hati. Karena sebagai manusia, manusia itu adalah salah satu makhluk yang dalam kelompok mamalia ya, salah satu binatang yang diberikan akal. Gitu. Artinya dengan akal, dengan pikiran, dengan hati itu kita melihat dunia ini lebih dalam. Kali ini saya kehadiran tamu istimewa, salah satu saudara saya yang dulu pernah menghiasi media-media terkait sebuah ideologi yang konon dalam tanda kutip radikal. Berikut ini adalah saudara saya, Mas Bravo. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Mata Hati kita di Malang. Kapan datang di Malang? Datang di Malang sampai Malang kemarin siang ya, jam 2. Alhamdulillah perjalanan lancar, tidak ada kendala hambatan. Alhamdulillah. Ya. Saya senang sekali ini ketemu Mas Bravo ini. Saya panggil Mas Bravo ya. Tapi sebenarnya Bravo ini adalah salah satu nama dari sekian banyak nama dari Mas Ustadz ini. Karena ketika beliau berada dalam jaringan kemarin, itu sangat legendaris ini. Sosok beliau ini. Diceritakan Ustaz, bagaimana perjalanan karir panjenengan ketika dalam jaringan Jamaah Islam ya? Ya mungkin berawal kalau dari awal sekali setelah saya lulus ataupun selesai studi di Mahat Ali Anur Surakarta, itu saya dapat amanah untuk dakwah di medan konflik waktu itu ya, di Ambon. Ya, jadi tahun 2000 itu kan masih panas-panasnya. Mulai tahun 2000 ya? Panas-panasnya konflik Ambon itu ya. Yep. Meskipun awal kita datang ke sana adalah untuk berdakwah, tapi kenyataan di lapangan ya mau nggak mau kita ikut terlibat langsung di dalam konflik itu sendiri. Ya, kemudian sampai 2005 ya, tahun 2000 sampai 2005 saya pulang karena kasus
Di Ambon ada kasus dari teman-teman yang tapi bukan dari jamaah Islamiyah ya. Itu melakukan penyerangan markas Brimob di Loki. Karena mungkin jiwa korsa Brimob waktu itu masih di bawah kepolisian ya, maka ada instruksi dari Kapolda waktu itu, diinstruksikan seluruh ustadz-ustadz dari Jawa, pokoknya disisir semua untuk dipulangkan, untuk ditangkap dulu, kemudian dicari informasi, kalau tidak terlibat pulangkan, tapi kalau terlibat proses lanjut. Nah, qadarullah ada teman polisi yang waktu itu masih aktif ya, Syarif Tarabubun ya. Beliau ngasih tahu saya, datang dari Ambon ke Pulau Seram, saya kan di Pulau Seram ya. Ngasih tahu, Ustadz segera pergi, segera pergi. Loh, ada apa kok? Segera pergi, saya nggak buat apa-apa, nggak ada kesalahan apa-apa. Enggak Ustadz, kawan-kawan di kota sudah habis diambil semua. Ini nggak lama pasti akan sampai di sini. Nah, maka kemudian saya ngatur bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari Ambon. Padahal waktu itu istri saya itu 2 hari sebelumnya saya periksakan HPL-nya tinggal 7 hari. Artinya 7 hari dikurangi 2 hari, sisa 5 hari lagi HPL-nya melahirkan ya. Nah, saya kasih tahu istri, pokoknya sabar, doa, nanti saya urus bisa pulang ke Jawa, sama-sama berdoa, nanti lahirkan di Jawa. Udah. Ditinggal, dibawa itu ya? Saya tinggal kan, karena kondisi sudah HPL 5 hari itu ya. Tidak memungkinkan. Saya masuk hutan. Nah, saya masuk hutan, kemudian saya kumpulkan, saya pilih, kan saya di situ ada 3 titik di Haya, Sakanusa sama Tehuru. Masing-masing titik itu saya panggil satu anak untuk buka mata, buka telinga, setiap malam naik ke atas laporan saya. Kan waktu itu kan belum era digital ya. Iya. 2005 handphone masih jarang juga. Iya, belum ada. HP belum ada. Di sana, apalagi di sana sinyal juga nggak ada. Iya. Yang dari listrik aja kan nyalanya cuma malam hari di tempat saya itu. Nah, kemudian saya lihat semakin tidak kondusif. Nggak kondusif, sampai nggak memungkinkan. Ya sudah, akhirnya singkat cerita, saya pulang, kemudian saya atur bagaimana agar supaya istri juga bisa menyusul, bisa pulang ke Jawa. Alhamdulillah istri sampai Jawa, 1 hari kemudian melahirkan. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah bisa sampai Jawa. Nah, setelah saya di Jawa, saya sempat calling down ya. Saya sengaja tidak menghubungi teman-teman jamaah ya. Tetapi nampaknya keberadaan saya lama kelamaan juga diketahui juga oleh teman-teman jamaahnya, sehingga ada teman senior lah yang kemudian datang ke saya untuk menawari bagaimana agar supaya aktif lagi. Ya. Saat di Mahat Ali itu satu liting dengan siapa? Saya Imam Samudra, Amrosi. Saya angkatan pertama. Ya. Angkatan pertama dari Mahat Ali. Kalau yang sudah Ikhwanuddin, alumni Muro yang waktu itu kasus Sri Rezeki, rentetan kasus Sri Rezeki Semarang ya. Kemudian Bahrudin Soleh, itu yang meninggal di Wonosobo, penggerbekan itu ya. Kemudian satu lagi Mudofar, ini di Tanah Runtuh di Poso. Artinya itu liting saya. Saya. Kalau Imam Samudra Amrosi itu senior? Kalau beliau bukan dari Mahat Ali. Oh, dari Mahat Ali ya. Ya. Tapi masih dalam satu jaringan Jamaah Islamiyah kan? Kalau Imam Samudra sendiri sebetulnya bukan di Jamaah Islamiyah ya. Saya tanya-tanya kepada teman-teman, termasuk saya tanya sama Ustadz Mukhlas langsung waktu itu almarhum, itu beliau bukan dari Jamaah Islamiyah. Apa yang membedakan Jamaah Islamiyah dengan organisasi-organisasi lain atau bahkan dengan kelompoknya Imam Samudra dan yang lain? Jadi kalau induk ismangnya sama ya. Jadi semua lahir dari NII, Negara Islam Indonesia, sampai kemudian tahun 93. Nah, itu Ustadz almarhum Allah yarham Ustadz Abdullah Songkar menyatakan infisal itu memisahkan diri, keluar dari
NII, Ya. kemudian mendirikan tadi Jamaah Islamiyah. Nah, Apa landasan berpikirnya ketika itu? Jadi lebih simpelnya, karena kalau dari teman-teman NII itu menganggap mereka itu adalah Jamaatul Muslimin. Artinya kalau Jamaatul Muslimin itu ya berarti sudah selain dari mereka adalah bukan Muslim. Bukan Muslim. Ya. Berbeda dengan Jamaah Islamiyah ya. Makanya keluar kalau Jamaah Islamiyah kemudian tidak menganggap Jamaatul Muslimin, tapi Jamaah Mim Ba'dil Muslimin. Jamaah dari bagian daripada kaum Muslim. Sehingga selainnya pun juga yang Muslim ya tetap Muslim. Ya. Kita tidak serampangan di dalam masalah mengkafirkan. Ya. Dan perubahan tahun 93 itu termasuk waktu itu kan kader-kader NII yang diutus ataupun yang dikirim melalui Ustadz Abdullah Sungkar juga ada di Afghanistan. Kemudian juga sampai di sana juga ditanting yang tetap ataupun ikut Ustadz Abdullah Sungkar tetap ditahan, tapi yang tidak ataupun yang NII pulangkan gitu ya. Dan yang dipulangkan inilah juga membuat semacam organ-organ baru ya. Ya, seperti itu. Di antaranya kan tadi Imam Samudra itu. Samudra itu salah satu bagian itu, tapi bukan dari jamaah apa tadi? Yang bagian yang dari jamaah Muslimin tadi? Jamaah Islamiyah, Jamaah Mim Ba'dil Muslimin. Mim Ba'dil Muslimin ya seperti itu. Ya. Artinya memang sejak awal jamaah ini memiliki sesuatu yang berbeda. Iya, berbeda. Perbedaannya di mana, Tat? Ya tadi yang perbedaan mendasarnya itu masalah tadi, karena itu kan krusial terkait dengan masalah mengkafirkan kan, takfiri kan. Takfiri ya. Dan tidak hanya takfiri saja, tetapi nanti kemudian karena dia itu Jamaatul Muslimin, selainnya itu bukan hanya sekedar kafir, tapi juga menghalalkan fa'i. Iya. Artinya harta selain dari kelompoknya itu berarti halal kan seperti itu. Iya. Terus bagaimana hubungan dengan Ustadz Parawijayanto? Kalau hubungan dengan Ustadz Parawijayanto, jadi waktu itu tadi melanjutkan yang karena ada kaitannya tadi ya. Setelah saya withdrawal dari Ambon, kemudian mulai diaktifkan lagi. Pertama kali saya membantu teman-teman Tholiah. Jadi waktu itu bidang tajis. Kalau amirnya waktu itu Mbah Yarkasi. Kemudian bidang tajis ini Pak Parawijayanto waktu itu menjadi kepala bidangnya. Oh begitu. Kemudian saya berarti di gerbongnya tajis ini yang waktu itu masih Pak Parawijayanto. Cuman saya karena masih baru waktu itu diperbantukan di Tholiah untuk pengamanan dan juga untuk majelis-majelis gitu kan. Kemudian sampai setahun berikutnya Pak Parawijayanto memanggil saya, kemudian diskusi terkait dengan ada satu subbidang di bawah tajis yang stagnan, kalau dibilang layak mutu wilayah ya tidak hidup tapi juga tidak mati. Artinya jalan apa adanya. Diam aja itu stagnan. Artinya kalaupun jalan itu jalan sendiri-sendiri, tidak terkonsep dan tidak ini. Nah, beliau ngasih gambaran kepada saya, karena kan saya selama di Ambon itu kan putus dengan jamaah. Artinya di Ambon itu saya sendiri, tidak ada koordinasi dengan jamaah, tidak ini. Jadi saya fokus di sana, sementara perkembangan jamaah di sini kan saya nggak tahu. Betul. Tetapi begitu bergabung lagi, dikasih gambaran-gambaran tentang perkembangan update jamaah pada saat itu kan. Ya, tadi ada satu subbidang yang sebetulnya subbidang yang sangat krusial karena bidang takwiyah ini adalah pembangunan kekuatan. Di takwiyah ini ada dua sisi, ada takwiyah ruhiyah fikriyah, ada takwiyah askariyah. Apa itu? Ini pemirsa istilah-istilahnya sangat takwiyah ruhiyah fikriyah itu biasa dikatakan dengan moral tempur. Kalau takwiyah askariyah ini adalah skill tempur. Siap ya. Ini yang maju perang ini ya. Ini mesin cetaknya. Takwiyah ini mesin cetaknya. Makanya sampai Pak Parah waktu itu ngasih informasi kepada saya, ini
baik dan tidaknya generasi ke depan ini tergantung mesin ini. Ya. Beliau mengibaratkan, saya masih ingat sekali, mengibaratkan kita mau mencetak keramik. Ya. Kalau cetakannya itu presisi, itu nanti baik. Ditata itu enak, plek bisa ketemu. Tapi kalau misalnya itu tidak presisi, 1 mili saja, itu pas nanti susah diatur. Nah ini sama. Disiplinnya sampai di situ ya. Karena ini mesin adalah mesin kader, mesin yang akan kita pakai untuk mencetak a'dhaul jamaah, anggota jamaah ke depan, maka ini harus diperhatikan. Iya. Akhirnya terbentuklah itu ya. Nah, kemudian saya di situ pertama kali majelis di Surabaya ditemukan dengan teman-teman takwiyah yang sudah lama, dengan mas'ulnya ataupun pengurusnya yang lama, dikenalkan ini selama ini, terus kita breakdown apa masalahnya, nggak jalan dan lain sebagainya. Waktu itu saya diperbantukan itu bertiga. Saya, kemudian Akhi Hamas Hadi Maskur, yang kemudian nanti menjadi sekretarisnya Pak Parah. Kemudian satu lagi almarhum Ustadz Mukofi, yang sudah almarhum. Akhirnya kita ini bertiga ini sering berkumpul membreakdown permasalahan di takwiyah ini. Nah, akhirnya justru malah kita bertiga ini yang jalan, sementara masuk yang kemarin enggak. Pak Parah melihat ini, akhirnya kemudian mengambil kebijakan. Ini kelihatannya memang kalian bertiga yang harus menghandle ini. Nah, itu awalnya di takwiyah, kemudian kita hidupkan lagi, kita cari tahu berbagai macam hal terkait dengan masalah tadi. Karena ini kan tugasnya kan membentuk prajurit yang moral tempurnya bagus, skill tempurnya juga bagus. Dari mana itu kaderisasi itu diambil? Jadi kita kan mendapatkan setoran dari kawan-kawan dakwah. Dakwah itu kan rekrutmennya. Di awal ya. Rekrutmen di layar pertama lah. Di JI dulu kan ada 2. Dakwah sama pendidikan. Nah, pendidikan kan juga setiap tahun meluluskan lulusannya kan. Nah, di pondok-pondok ini ya. Di dakwah juga rekrutmen lebih kepada pelajar-pelajar dan mahasiswa. Makanya di Malang sini kan rata-rata mahasiswa ya kan. Seperti itu. Itu kan rekrutmen kawan-kawan dakwah. Lah setelah sampai dinyatakan mereka itu matang di pembinaan tahap awal, itu kan nanti ada tamhis, ujian, penyaringan. Disaring ini lulus nggak? Nah, kalau lulus nanti ada saringan berikutnya lebih ketat lagi. Nah, sampai nanti puncaknya itu adalah muahadah. Ambil sumpah janji, sumpah setia. Sebetulnya lebih kepada muahadah, bukan bai'ah. Ya, jadi makanya di PUBG sendiri itu lafadznya muahadah, bukan bai'ah, tapi muahadah. Tapi ya itu sebetulnya kan sinonim, tetapi kalau muahadah itu lebih kecil. Kalau bai'ah itu kan lebih tinggi. Ya, karena kan biasanya bai'ah itu digunakan untuk bai'ah kepada khalifah, kepada khilafah. Itu kan dari sekian cerita yang disampaikan Ustaz tadi, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari gerakan ini secara personal? Ya. Apa itu? Jadi memang kita di dalam PUBG sendiri sebetulnya itu sudah ada tertuang ya. Jadi goal daripada tujuan itu adalah pendirian khilafah. Cuman nggak mungkin kita tiba-tiba langsung mendirikan khilafah. Makanya kan tahapannya di situ kan yang pertama itu takwinul quwah. Jadi kita sebetulnya tahapan kalau kita mengajak kepada PUBG itu baru sampai tahap takwinul quwah, pembentukan kekuatan. Pembentukan kekuatan yang paling kecil yaitu adalah mendirikan jamaah dari jamaah ini kan. Dari jamaah itu kecil. Kemudian takwinul quwah itu nanti ada 2 mata sisi yang harapannya tadi kalau ruqyah fikriyahnya itu adalah moral tempur, kemudian yang askariyahnya kan skill tempur. Maka dibuat waktu itu program kaderisasi pengiriman kadet teman-teman ke Moro, Filipina. Ustaz masuk ke sana? Kalau saya yang masuk yang ke Matali kan ada 2 mata pisau, 2 sisi mata uang kan. Saya masuk yang di ruqyah fikriyahnya, yang di moral tempurnya. Meskipun nanti ya tetap
orang yang moral tempur ya tetap belajar skill tempur, tapi tidak sedetail teman-teman yang khusus di skill tempur. Sama kawan-kawan yang di skill tempur juga mempelajari moral tempur, tapi tidak sedetail kita yang seperti itu. Akhirnya nanti kan ketemu. Dan memang jarang yang menemui satu sosok memiliki dua skill yang sama-sama seimbang. Yang sama-sama kuat, paling dari salah satu sisi ini mesti ada yang menonjol. Benar. Seperti itu. Itu perjalanan dari saat Bravo kan. Ya kalau terakhir nanti kalau singkat cerita terakhirnya ya saya nanti Pak Parah naik menjadi Amir. Nah kemudian kedudukan Pak Parah diganti waktu itu oleh H3 karena waktu itu satu orang dirasa tidak ada yang sanggup memikul. Kemudian Pak Parah ngambil kebijakan ataupun karena beliau itu kan seorang leader yang ini kan. Kalau gitu 3 orang nggak apa-apa, dipikul 3 orang tapi tetap ada 1 orang yang koordinator koordinator dari 3 orang itu. Nah, kemudian itu berjalan sekitar 1 tahun lebih lah. Nah, kemudian sampai pada titik Pak Parah manggil saya untuk menggantikan 3 orang ini. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun 2000. Sebelum ditangkap pasti. Jauh hari sebelum ditangkap. Iya. Karena konon katanya, kata-kata teman-teman penyidik ataupun teman-teman Densus ataupun Pak Parah sendiri mengatakan memang bidang tajis berkembang itu waktu saya pegang di era saya. Waktu itu Pak Parah manggil saya untuk menggantikan itu. Saya tanya sama Pak Parah, ini amaran atau tawaran? Artinya perintah atau tawaran? Kalau tawaran saya tolak, karena saya nggak mampu. Ini dipikul 3 orang kemudian disuruh mikul saya sendiri loh ya. Tapi kalau ini amaran, Bismillah doakan saya dan saya minta di backup. Nanti saya minta backup, saya nama-nama ini tolong nanti backup saya. Nah, dia kan oke ACC. Akhirnya saya mengajukan beberapa nama untuk saya jadikan sebagai staf saya untuk memperkuat di bidang tajis ini. Jadi bidang tajis ini kalau di think tank itu perintis, tetapi kantong personal, kantongnya personal. Jadi kantongnya pasukan. Kantongnya pasukan. Nah, kantongnya pasukan. Kayak semacam kostrat lah. Ya, strategis lah ya. Makanya kalau teman-teman Densus itu manggil saya seringnya Panglima ya. Saya malu sendiri. Panglima Kostrat ini, komando strategis ini. Kostraji, komando strategis JI ini. Oke. Kemudian setelah itu, bagaimana cerita terkait dengan penangkapan? Ini menarik ini tentunya untuk diketahui sebagai background, bahwa perubahan-perubahan yang sekarang terjadi ini juga diawali dari situ semua. Iya. Jadi sekitar tahun 2013 akhir ataupun 14 awal itu salah satu sub bidang saya yang itu super secret, yaitu workshop ataupun sinaah, kalau bahasa di PUBG-nya itu sinaah, bengkel senjata. Bengkel senjata yang di Klaten, di Terucuk, itu kan terbongkar. Nah, terbongkar. Kemudian waktu itu saya sudah, karena malam teman-teman itu ditangkap, termasuk staf saya di Toliah, Mas Jimmy, kemudian stafnya Mas Jimmy juga, si Galih atau Mas Joko. Ini besok pagi itu ada acara, kita ada majelis. Malam itu kan sudah saya cek kan, gimana besok kesiapan. Ini saya bel kok nggak ada diangkat-angkat. Kemudian stafnya yang bawahnya lagi tak bel juga nggak diangkat-angkat. Sampai berkali-kali saya sudah feelingnya nggak enak. Feelingnya ini nggak beres ini. Pasti ada sesuatu ini. Maka waktu itu saya langsung keluar. SOP-nya kan seperti itu. Saya langsung keluar rumah, saya pesan sama istri. Ya pokoknya ikut buka mata, buka telinga. Ya. Istri tahu tadi ya, kalau dalam jaringan? Pasti tahu.
Sebetulnya istri nggak tahu, cuman apa namanya jaringan di JI itu nggak ada tahu ya. Nggak tahu. Termasuk waktu saya pergi ke Suriah apa itu istri nggak tahu. Sampai ke Suriah. Apa profesi Ustadz apa untuk mengelabui istri itu? Ya taunya membina teman-teman gitu aja. Membina. Saat membuat bengkel itu pun pasti tidak tahu kan? Nggak tahu. Berapa produksi senjata saat itu? Sebetulnya produksi yang kita bikin itu masih kalau waktu itu PCP ya, cuman waktu itu kan PCP belum seramai saat ini. Ya. Jadi kita bikin PCP, kita besarkan kalibernya, kemudian istrinya pelornya itu kan kita ganti pakai hagel atau gotri yang paling besar itu kan, 9 mili. 9 mili ya. Karena itu sebetulnya tahapan. Saya nggak mau langsung bikin senjata api karena perlu pembiasaan dulu kan, pembiasaan teman-teman bengkel untuk safety-nya, untuk keamanannya, kemudian pergeseran barang itu harus terbiasa dulu. Nah, ini tadi pertanyaan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ideologis kan. Ini teknis banget ya. Hanya saja saya ingin mengetahui seberapa kemampuan dari jaringan itu untuk membuat semacam industri pertahanan itu. Artinya kan saat itu pun sudah sangat mampu. Ketika itu kemudian dikembangkan, itu bisa seperti itu. Kalau tidak ditangkap, seperti itu masalahnya. Karena kan kita berpikir strategisnya kan, kalau kita belum punya tank, paling tidak kita punya anti tank. Kalau kita tidak punya pesawat, kita harus punya anti pesawat. Jadi untuk mengamankan, betul, seperti itu kan. Artinya kalau dari lawannya punya rifle, ya paling tidak kita apa yang bisa mengalahkan rifle ataupun untuk melumpuhkan sehingga kita bisa mengambil rifle yang dibawa. Dalam pandangan Ustadz, selama ini melihat saat itu melihat NKRI Pancasila itu seperti apa sih? Ya, jadi karena kita masih mewarisi pola rasa lama, artinya dari induk semang NII, yaitu memang kita ada semacam kebencian, kebencian yang mendalam, dan memang saat itu kita mau menegakkan syariat Islam di negara di negara Indonesia ini satu-satunya harus merubah sistem. Artinya harus kan utopia itu. Sistem itu harus dirubah, kemudian diganti dengan yang sistem yang baru, yang Islami kan seperti itu. Jadi gambaran masa lalu ya rata-rata seperti itu. Karena memang selalu kita dengarkan nasihat ataupun obrolan seperti itu kan. Karena sistemnya yang salah ini yang rusak ini sistemnya. Yang sering dianalogikan, diambil sebagai analogi itu kan misalnya kendaraan bus gitu kan. Bus kita ini penumpangnya saja. Kalau sistemnya rusak lah. Ini yang rusak. Mau ganti sopirnya apa saja karena yang rusak ini base-nya. Yang rusak ini base-nya, bukan siapapun pimpinannya, meskipun dia itu seorang haji, seorang ini karena base-nya yang rusak ya tetap akan saja nggak akan lancar, nggak akan beres. Tapi apakah tidak ada pemikiran bahwa itu adalah sesuatu yang utopia? Itu sesuatu yang utopis gitu. Bahwa itu adalah sesuatu idealisme. Jadi memang waktu itu kita berpikirnya semua serba idealis. Makanya mengapa kita berpikir seperti itu. Baru kemudian nanti ada transformasi pemikiran itu kan setelah itu kan kita gali lagi khasanah-khasanah keilmuan. Ternyata kan Rasulullah sendiri itu dawuh inad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Wa man yusadda hadzal din wala serius banget ya. Serius. Sapa wae wonge, siapa saja orangnya yang membikin diri susah, maka dia akan kesusahan sendiri. Dan faktanya akhirnya jadi kesulitan juga ya. Juga kan. Akhirnya kan kemudian kita grade itu kan alhamdulillah Allah memberikan karunia. Artinya membuka wawasan hati pikiran itu bukan hanya 1-2 orang, tapi hampir serentak di para kodah, mantan-mantan kodah dan asatid, masyayikh itu seperti itu. Ya, dalam teori sosial seringkali juga saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa sebenarnya
ini menyitir tesisnya Hannah Arendt. Hannah Arendt seorang filsuf kan, filsuf Yahudi sih sebenarnya. Cuma siapapun yang bicara ketika ini benar kan kita harus menerima seperti itu, bahwa kejahatan itu bukan berakar dari radikalisme, kedalaman, tapi dari ekstremisme. Karena ekstremisme itu muncul dari kebanalan. Artinya saat itu Ustadz mulai sadar ya, ketika ada perubahan ini sebenarnya belum dalam gitu loh. Informasinya belum menyeluruh seperti itu. Perubahan itu mulai kapan, Tad? Sebetulnya kalau perubahan dari internal JI itu sudah sejak saya masih di dalam, artinya saya ditangkap itu kan 2015, sekitar tahun 17 itu sebetulnya Ustadz Farah Wijayanto sudah memberikan amaran perintah kepada tim Ahlul Ilmi, tim pemikir-pemikir muda JI untuk mengkaji ya oposisi Pancasila ini. Coba Pancasila ini diuncai. Apakah Pancasila ini bertentangan dengan syariat? Nah, ternyata setelah digali kan nggak ada pertentangannya. Kemudian ditambah lagi sejarahnya seperti apa. Nah, ternyata kan setelah dikaji sejarahnya terkait dengan masalah Piagam Jakarta, Pancasila dan Piagam Jakarta itu kan, bahkan ada kolerasi yang hampir kemiripan, kesamaan antara Pancasila dengan Piagam Madinah. Karena kan Piagam Madinah waktu itu sang Nabi Rasulullah SAW ini penduduk mayoritas di Madinah waktu itu Muslim. Karena beliau dari Makkah membawa hijrah ke sana kan, muhajirin ditambah lagi orang-orang Madinah yang baru masuk Islam, Ansor sama muhajirin ini kan gabung jadi satu, sudah menjadi mewarnai Madinah. Tetapi Nabi paham bahwasanya di Madinah ini tidak hanya orang Islam saja. Di situ ada Yahudi, ada orang Nasoro, dan ada orang musyrik. Ya. Nabi tidak egois waktu itu, tidak mentang-mentang mayoritas kemudian menamai Madinah dengan nama Islam, negara Islam, enggak ya. Tetapi diangkat oleh Nabi adalah Piagam Madinah, Misakul Madinah, perjanjian Madinah yang isi intinya itu saling menjaga, melindungi negara baru yang akan dibentuk, yaitu negara Madinah. Kalau misalnya ada orang ataupun musuh yang mau menyerang, ayo bareng-bareng. Boh Islam, boh Yahudi, boh Nasara, boh sapa wae sing tergabung di dalam Madinah, warga Madinah, bareng-bareng ayo. Bahkan di situ tekstualnya sendiri itu Nabi mengatakan orang Yahudi silahkan dengan agama dan kebiasaan-kebiasaannya. Artinya sangat sangat toleran sekali. Dengan adat istiadatnya. Dan kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Artinya termasuk dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau melihat orang Islam salah, silahkan ditegur, dinasihati. Artinya sampai seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tilik sebetulnya kan di kekinian dan kedisinian kita waktu itu ya, sejarahnya itu kan juga seperti itu. Artinya negara ini adalah negara kesepakatan. Benar. Nah, mereka sepakat yang kita seperti itu. Mulai dari PPKI kemudian nanti mengerucut menjadi BPUPKI ya. Itu kan sebetulnya kan kesepakatan dari dari para pendiri bangsa ini. Benar. Setelah berpikir dengan kajian-kajian itu, kemudian kan muncul upaya untuk hijrah dalam tanda kutip ke NKRI. Saya melihat hijrah itu sebenarnya ada paksaan nggak sih dari negara? Sama sekali nggak ada. Jadi muncul benar-benar dari dalam. Benar-benar muncul dari kesadaran dan tadi kalau saya katakan itu rahmat. Hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidayah kan jelas petunjuk dari Allah. Tapi yang saya katakan rahmat berkali-kali karena waktu itu kondisi dari asatid ataupun ustadz JI waktu itu ya sebelum dibubarkan kan, kemudian juga Kodah, kemudian Mas'ul itu kan banyak yang dipenjara, banyak yang ditahan. Kemudian juga yang tersisa di luar karena tekanan
tekanan dari pihak aparat negara, CQ Densus 88, apa namanya ini kan semakin pressure-nya kan semakin kuat, sehingga kawan-kawan di luar juga apa namanya sudah tidak kumpul-kumpul lagi. Artinya boleh dikatakan jamaah itu sudah berhenti. Ya. Termasuk yang pondok-pondok itu ya jalan sendiri-sendiri kan. Tetapi tadi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu membuka mata hati, nurani, pikiran, wawasan. Dan itu adalah mau dari Allah. Ya, dan itu dari Allah. Karena manusia tidak akan pernah bisa untuk membuka itu. Iya. Makanya saya katakan itu rahmat yang luar biasa. Dan puncaknya 30 Juni 2024 itu. Itu pun sebetulnya majelis itu diadakan. Itu bukan untuk majelis pembubaran, baru untuk declare aja mungkin ya. Mau mau diskusi, coba didiskusikan. Kita ini kondisinya saat ini seperti ini gitu kan. Kemudian apa yang kita lakukan pada masa lalu itu seperti ini. Karena gini, masyarakat umum kan akan melihat bahwa ini salah satu bentuk siasah aja. Siasah aja untuk JI untuk mengelabui. Melihat stereotip seperti apa? Saya kira itu hal yang wajar. Karena JI di mata masyarakat ataupun mungkin di mata umat ataupun mungkin lebih luas lagi di mata pengamat ya, terutama pengamat teroris ya. Ini kan saya ya. Memang demolition ataupun bomber-bomber yang dilakukan sama kawan-kawan X ataupun kawan-kawan yang notabene itu dari JI, karena memang saya katakan untuk JI sendiri itu belum pernah mengeluarkan mandat ataupun perintah untuk melakukan amaliyat. Karena belajar dari PUBG tadi tahapan itu masih takwinul quwah. Belum waktunya. Kalau sudah waktunya itu kan nanti tahap berikutnya istikdamul quwah. Penggunaan kekuatan. Sementara kita belum masih kecil ini mah konyol ini, konyol. Belum waktunya. Artinya seperti itu. Saya wajar kalau misalnya, karena kan masyarakat kalau ditanya tentang JI itu apa, pasti jawabannya JI itu ya bom Bali, bom Bali 1, kemudian bom kedutaan Australia, bom Marriott, kemudian bom gereja tahun 2000 dari Sabang sampai Merauke, ya itu kan Padahal ada juga yang dari kelompok-kelompok lain ya, kayak seperti di bom gereja Surabaya itu kan berbeda ya, Tat? Kalau itu kan masih baru-baru sekali. Yang baru-baru sekarang ini baru berbeda. Tapi kan image masyarakat kan ini masih JI ya. Padahal nggak JI juga, ada banyak kelompok-kelompok di luar JI gitu. Sehingga ketika secara mengejutkan dan mungkin mengagetkan, ini JI ini kan jamaah yang terorganisir rapi, kemudian juga besar bukan kecil, bahkan lingkupnya kan sudah Asia ya, karena kalau melihat dari sejarahnya kan pertama itu kan Mantikoh Ula itu kan di Afgan ya? Bukan di Malaysia, Malaysia Singapura. Nah, kemudian Mantikoh Saniyah itu nanti Indonesia, Mantikoh Salisah itu Australia, Moro, Poso ya kan? Iya. Perwakilan seperti itu kan, artinya kan sudah memang lintas. Bahkan sampai ke Australia kan berarti sudah lintas semua ya kan. Artinya makanya Australia begitu mensoroti bener-bener ini yang melotot ini bantu kawan-kawan Densus malah ini. Iya. Kan seperti itu. Kok tiba-tiba mengumumkan untuk membubarkan diri. Ini enggak masuk akal. Benar. Teori seluruh teori terorisme ini nggak masuk. Bahkan Profesor Solahuddin sendiri itu sampai nggak percaya. Waktu itu beliau sedang ada di luar negeri di Jepang kalau nggak salah, melihat informasi itu nggak percaya. Ini nggak percaya saya, karena ini bertolak belakang dengan teori-teori yang saya tulis. Karena teorinya masih radikalisme, deradikalisasi ya menurut saya. Karena yang sebenarnya kawan-kawan ini bukan radikal, masih ekstrim, belum dalam gitu loh. Jadi ketika benar-benar dalam, akhirnya ya sadar sendiri ya seperti itu kan. Oke, Tat, itu tadi terkait dengan stereotip dari masyarakat. Bagaimana dengan stereotip dari kawan-kawan sendiri? Misalnya ini sudah masuk NKRI, togut juga ini, seperti itu. Gimana, Tat? Dapatnya, Tat? Jadi kalau kawan-kawan, karena habit di JI itu adalah ilmu. Artinya mulai dari pembinaan awal sampai
dia bisa muahadah tadi, bisa salaman, kemudian berjanji setia, itu prosesnya panjang. Dan proses panjang ini dihabiskan untuk hari-hari menuntut ilmu, bukan lebih dalam lagi ya. Memperdalami belajar ilmu, lagi ya. Belajar. Sehingga ketika nanti masuk itu pun juga tidak selesai, masih ada pelajaran lanjutan, artinya habit ilmu itu sudah terbiasa ya. Sehingga ketika ada perubahan seperti kemarin, apalagi itu disampaikan oleh asatid, para ustadz-ustadz, kemudian mantan kodah, mantan kiadah atau mantan pimpinan, mereka sudah biasa berpikir ya, kritis juga ya. Iya, artinya nggak mungkin ustadz-ustadz kita itu menyesatkan kita, nggak mungkin. Tidak mungkin mereka tidak berdasarkan keilmuan. Tidak mungkin ustadz-ustadz di senior kok ngambil kebijakan serampangan, ini nggak mungkin. Iya. Karena sudah paham karakter juga kan. Nggak mungkin bujui kan. Nggak mungkin bujui. Tetapi betapapun seperti itu, kita tetap masih menyadari bahwasanya kawan-kawan ini kan dulu dibina oleh beliau-beliau kan. Dibina ini kan dalam waktu yang lama. Artinya paham lama ini kan sudah ibaratnya mendarah daging, sudah menep ya kalau orang Jawa bilang, itu sudah mengendap. Endapan ini kan harus kita kuras ya. Benar. Kita kuras, kita bersihkan. Diblasting ya. Iya. Makanya kita tidak mengharapkan dari teman-teman XJ ini masih ada residu ataupun meninggalkan paham-paham lama yang itu nanti bisa muncul sesaat atau suatu saat ketika tidak dibersihkan secara total. Ketika mungkin menemukan figur baru ataupun mungkin figur baru yang kemudian kelihatannya kok masih ada aroma-aroma itu, kalau tidak dibersihkan secara total, digelontor bersih nanti bisa bangkit lagi. Makanya setelah pembubaran ini memang ada, alhamdulillah, terbentuk rumah wasatiyah sekarang yang di dalamnya ada kolaborasi dari semua elemen masyarakat yang besar ya. Dari Nahdlatul Ulama mengutus ada profesor, kemudian dari Muhammadiyah juga ada profesor, dari Majelis Ulama Indonesia, bahkan kemudian ada profesor juga ustadzah ya, perempuan. Dan yang memimpin juga bukan dari XJI, yang memimpin juga dari akademisi ya. Jadi upaya-upaya dialog dengan kawan-kawan lintas organisasi Islam dan lintas agama mungkin itu tentu akan sangat memberikan dampak positif bagi kawan-kawan juga ya. Terus ada nggak semacam dalam tanda kutip kembali lagi ini penyesalan terkait dengan masa lalu, Tat? Kalau penyesalan pasti ada. Cuman kalau kita hanya menyesal saja kan apa artinya penyesalan tanpa ada tindakan yang real. Makanya kan seperti saya, kemudian Pak Para, artinya mantan petinggi-petinggi ini kan beban moral juga besar. Tanggung jawab moral juga beban moral kemudian menjadi tanggung jawab moral untuk bagaimana betul-betul membersihkan kawan-kawan XJ ini dari residu-residu kemasan apa. Makanya ini mulai bulan kemarin itu alhamdulillah sudah mulai ada safari untuk tadi menuntaskan sisa-sisa ini. Dan memang dari program Wasatiyah sendiri untuk tahun pertama ini kalau dipresentasi mungkin 70% ini ke dalam ke XJI baru nanti mungkin tahun kedua harapannya karena sudah semakin menurun sehingga nanti mungkin bisa 50-50 dan nanti endingnya total kepada masyarakat umum kepada masyarakat untuk membantu pemikiran tatoruf sebetulnya seperti itu. Tatoruf itu apa, Tat? Ya istilah umum lah, Tat. Apa itu? Bahasa gampangnya tatoruf itu biar masyarakat paham ini. Jadi kalau diartikan secara rinci, Dr. Wahbah Zuhaili itu merinci orang yang terpapar tatoruf itu ada salah satu dari 4 hal. Yang pertama al-ghulu fiddin, berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya kan? Ya akhirnya nanti munculnya takfiri, mudah mengkafirkan orang, mudah mengkafirkan selain dirinya, ataupun memandang
ayat hadis itu tekstual saja, sehingga dari satu ayat saja dia sudah berani mengkafirkan orang lain ataupun mungkin ada kaidah yang man lam yukafir kafiran faqad kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Makanya dia ekstrim akhirnya kan dia kan berani sekali mengkafirkan. Akhirnya menghalalkan darahnya itu seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah radikal. Radikalisme. Radikal ini kan lebih kepada pengen mengubah tatanan ataupun sistem. Sebetulnya kita dulu seperti itu kan, pengen mengubah misalnya sekarang NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini pengen dirubah. Hal ini berarti ke radikal itu. Kemudian yang radikal yang berikutnya itu al-unfu itu lebih kepada tindak kekerasan yang berlebih-lebihan. Misalnya mutilasi, ya kan? Sampai kepada titik itu. Sampai titik itu juga mutilasi ataupun mungkin artinya tidak puas dengan menghabisi target itu sampai kemudian dimutilasi. Ya. Kemudian yang berikutan yang keempat ini al-irhab. Al-irhab itu ya teror itu sendiri bikin bikin teror ketakutan masyarakat itu. Membangkitkan ataupun memunculkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat. Oke. Terakhir apa itu pesan panjenengan terhadap kawan-kawan JI? Ya pesan saya karena apa yang sudah kita lalui, baik itu era kita dulu di jamaah ya lama, kemudian juga artinya awal mula jamaah Islamiyah dibentuk, kemudian ada istilah muncul baru neo JI dan lain sebagainya, apapun itu namanya, ya mari kita karena terhitung dari tanggal 30 Juni 2024 para Qodha Asatidz kita sudah menyatakan membubarkan diri ya dan kembali ke pangkuan NKRI, maka mari hari-hari ini adalah tugas kita untuk sesegera mungkin bisa reintegrasi kepada NKRI secara total. Secara total. Artinya tolong bantu kami dari mantan-mantan Qodha dan mantan Asatidz ini yang terus memberikan stimulus, edukasi dan lain sebagainya agar supaya kita segera bisa terintegrasi di NKRI ini secara menyeluruh. Itu tadi harapan kepada kawan-kawan. Ya. Tapi harapan pada negara dan masyarakat seperti apa? Harapan kepada negara ya tolong sekarang kita sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan diberi stigma ya. Jangan diberi stigma dan jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Coba kita sudah kembali ke ibaratnya kembali ke rumah ya. Tolong pintunya itu dibuka, ya kan? Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Kalau salah yang tegur. Tapi jangan sungkan-sungkan memberi kopi ya. Jangan sungkan setelah kita disuruh masuk duduk. Kalau ada hidangan ya dihidangkan. Itu benar. Oke, Tat. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin dan satu lagi untuk halayak ataupun masyarakat secara umum. Ya sekarang eranya era digital. Hati-hati, jaga anak-anak dari paparan digital itu sendiri, karena banyak sekali kita jumpai narasi-narasi yang itu sangat mudah mempengaruhi generasi muda, bahkan mungkin sebelum muda masih remaja, mungkin era umur-umur SMP itu sudah mulai browsing. Nah itu sangat mudah sekali terpengaruh dan terpapar radikal tadi dengan ideologi yang celeneh tadi. Padahal sebenarnya itu adalah dangkal masih dangkal, ataupun dengan video-video pendek singkat yang mungkin dia sedang mencari jati diri, kemudian melihat video seperti itu kan tertantang dan pengen bagaimana saya bisa seperti itu, akhirnya mencari jalan dan mempelajari sendiri, cari karena sekarang kan ada semua, bagaimana bikin bom ada dan sebagainya. Lah ini sangat bahaya sekali, artinya orang tua harus mengawasi, kemudian para guru juga harus
pinter-pinter mengarahkan anak didiknya. Benar. Nah, kemudian untuk pelakunya sendiri atau teman-teman remaja, pemuda juga harus jangan mudah tergiur melihat tontonan yang kelihatannya itu provokatif. Dan satu lagi, sebelum berbuat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua apa yang akan kita perbuat itu harus kita landasi dengan ilmu. Dan ilmu jangan jadikan Google sebagai gurunya. Guru ilmu, ya. Harus ada tabayun dengan ya betul. Guru-guru jadi gurunya yang jangan sejati, guru Google ataupun guru fiktif di medsos, dunia maya, hanya kenal chatting-chattingan sudah langsung gurunya ChatGPT apalagi ChatGPT dan sebagainya. Jangan. Padahal itu bisa dimanipulasi ya itu. Betul. Tapi cari guru yang betul-betul sanatnya jelas, ilmunya jelas, rujukannya jelas. Betul. Itu saja. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Kawan, ini adalah ikhtiar awal kita untuk memberikan manfaat pada negara dan pada umat. Memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya Ustadz. Dan ke depan tentu ada evaluasi terkait dengan podcast kita, dan harapannya lagi-lagi bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.